warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tia Haryati, NIM 1901-1074. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian yang berjudul Pengalaman Wanita Remaja Menjadi Anak Pang, Sebuah Interpretatif Fenomenological Analysis. Pang. Arti kata pang pada Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu pemuda yang ikut gerakan menentang masyarakat yang mapan dengan menyatakannya lewat musik, gaya berpakaian, dan gaya rambut yang nyentrik. Arti kata pang menurut para ahli yaitu suatu bentuk tren remaja dalam berpakaian dan bermusik. Materi selanjutnya yaitu sejarah anak pang di Indonesia. Periode pertama adalah prapang di Indonesia yang terjadi pada tahun 1980-an. Pada periode ini mulai terbentuk generasi awal musik punk yang awalnya berasal dari komunitas thrash metal dan metal. Aliran punk yang ada di Indonesia pada awalnya mengintimidasi langsung musik sekaligus lirik-lirik yang bertemakan perlawanan. Tetapi lirik-lirik musik punk ini memiliki konteks yang berbeda dengan latar belakang masalah yang ada di Indonesia. Lagu-lagu punk ini sudah mengalami pergeseran yang cenderung ke arah komersial. Di Indonesia sendiri, diskursus subkultural yang masuk dan berkembang selalu mendapat stigma yang buruk dari masyarakat, baik dari segi musik dan utamanya dari penampilan atau fashion yang mereka gunakan. Sering dianggap tidak sesuai dengan norma sosial yang berlaku di masyarakat Indonesia pada umumnya. Karena kebanyakan anak pang di Indonesia memiliki rambut yang cenderung warna-warni atau nyentrik sehingga membuat masyarakat berpandangan buruk terhadap mereka. Materi yang selanjutnya yaitu hasil penelitian. Dari penelitian ini tercipta 5 tema induk. Yang pertama, alasan menetap dengan anak pang. Yang kedua, alasan bergabung dengan anak pang. Yang ketiga, dampak bergabung dengan anak pang. Yang keempat, sarana informasi. Dan yang kelima, alasan keluar dari anak pang. Tema induk yang pertama yaitu dampak bergabung dengan anak pang. Dalam tema induk ini terdapat 3 subtema yang melatar belakanginya, yaitu yang pertama, kurang bersosialisasi, menjadi pribadi yang tertutup, dan menjadi pribadi yang lebih baik. Pada awal mulanya mereka bergabung dengan anak pang karena mereka merasa dikekang oleh orang tuanya, sehingga mereka sulit melakukan sosialisasi dengan masyarakat. Lalu mereka bergabung dengan anak pang. Karena seringnya dan setiap hari mereka berbaur dengan anak pang, maka mereka merasa lebih nyaman dan lebih mudah melakukan sosialisasi dengan kebanyakan orang. Tema induk yang kedua yaitu alasan menetap dengan anak pang. Tema induk yang kedua ini didapatkan subtema yaitu dampak positif bagi psikologis dan menemukan kebebasan. Remaja yang memutuskan menetap dengan anak pang setelah bergabung merasa bahwasannya ia mendapatkan dampak positif bagi psikologisnya. Hal itu bisa terjadi karena di dalam komunitas anak pang ia dapat menemukan suatu hal baru yang belum pernah ia rasakan sebelumnya, yaitu suatu kebutuhan akan kebebasan sesuai dengan yang ia mau. Karena kebanyakan yang bergabung dengan anak pang, mereka pada awalnya dikekang oleh orang tuanya sehingga mereka sulit mendapatkan pengetahuan yang baru. Lalu setelah bergabung dengan anak pang, mereka bisa bebas mencari informasi baru yang belum pernah ia dapatkan. Yang ketiga yaitu alasan bergabung dengan anak pang. Tema induk ini menghasilkan 4 subtema. Alasan remaja bergabung dengan anak pang pada awalnya karena ketika di rumah mereka selalu mendapat kekangan dari orang tuanya. Mereka ingin merasakan kebebasan karena di rumah mereka selalu dikekang sehingga mereka itu merasa jenuh. Lalu ia berkumpul dengan temannya dan salah satu temannya mengenalkannya kepada teman yang bergabung dengan anak pang, dan setelah mereka bergabung dan melakukan komunikasi secara terus-menerus, akhirnya
remaja tersebut memutuskan untuk bergabung dengan anak pang karena merasa di anak pang itu mereka bisa bebas, tidak mendapatkan kekangan, dan lebih bisa berekspresi dengan apa yang mereka mau tanpa mendapatkan larangan-larangan dari orang tuanya. Tema induk yang keempat yaitu sarana komunikasi. Anak pang di Indonesia terbagi di banyak daerah. Lalu cara mereka untuk menyatukan komunitas-komunitas yang ada di berbagai daerah yaitu dengan melakukan komunikasi. Komunikasi mereka tercipta melalui media sosial, sehingga media sosial dijadikan sarana komunikasi yang paling epik untuk mereka. Selanjutnya yang kelima adalah alasan mereka keluar dari anak pang. Pada awalnya mereka merasa senang karena bisa bebas dari aturan-aturan yang orang tuanya berikan, bisa bebas dari kekangan orang tuanya. Namun lama-kelamaan mereka merasa jenuh dan bosan juga, lalu merasa ingin berubah menjadi yang lebih baik. Akhirnya mereka memutuskan untuk keluar dari anak pang dan mereka yang bergabung dengan anak pang dijadikan pengalaman untuk kedepannya agar bisa menjadi lebih baik. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.